Pas mungkin ya. Apa itu? Saya sambil jalan aja biar hidup. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita berada di tanggal 27 Muharram. Itu artinya kita sudah 27 hari menampaki tahun 1488 Hijriah. Awal tahun seperti ini bukan sekedar pergantian kalender, tapi sadar atau tidak sadar sebetulnya usia kita juga semakin berkurang. Kita semakin mendekat ke akhir perjalanan kita hidup di dunia. Namun faktanya hari demi hari kita masih tetap berada dalam kelalaian. Padahal kita diciptakan di dunia ini tujuannya untuk beribadah, menghamba kepada Allah dan mengumpulkan bekal akhirat. Karena itu pagi ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mentadaburi salah satu surat yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah hafal. Sebuah surat pendek dari Juz Amma, surat ke-102, yaitu surat At-Takatsur. Surat ini hanya 8 ayat. Tetapi surat ini mengguncang hati siapapun yang memiliki waktu panjang seperti kita. Sekaligus menjelaskan kepada kita apa sebetulnya yang menyebabkan kita lalai selama ini dari tugas kita untuk mengumpulkan bekal akhirat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alha telah melalaikan. Kum kalian at-takatsur. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, yang melalaikan kita dari tugas untuk mengumpulkan bekal akhirat itu adalah at-takatsur. Sebelum saya membahas apa itu at-takatsur, di sini Allah mengatakan alha.
Alha yulhi. Itu artinya melalaikan kita dari sesuatu yang sebetulnya lebih penting. Makanya dunia itu disebut dengan lahwun, seakar dengan kata itu. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya dunia ini permainan dan sesuatu yang melalaikan. Allah menyatakan at-takatsur ini telah membuat kita lalai dari hal yang lebih penting, yaitu mengumpulkan bekal akhirat itu. Ini seperti anak kecil yang sebetulnya punya tugas belajar dan mengerjakan PR, tapi dia sibuk main game. Itu namanya alha. Sebagaimana kalau jenengan, bapak-bapak, pagi sebetulnya harus berangkat ke kantor, berangkat bekerja, tapi malamnya nonton bola sampai lupa bahwa besok itu harus ke kantor sehingga bangunnya kesiangan. Atau seperti ibu-ibu misalnya sibuk nonton sinetron sampai lupa bahwa jemurannya itu masih banyak. Inilah alha tadi. Lalu apa yang melalaikan kita itu? At-takatsur. At-takatsur itu asal katanya dari kata katsuro, artinya banyak. Makanya bapak-bapak kalau bilang terima kasih banyak, syukron katsir. Takatsur itu masdar dari wazan tafa'ala. Takatsur. Maknanya dua, Baik. Pertama, at-takatsur itu adalah keinginan atau obsesi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari yang kita punya sekarang. Saiki wis duwe sakmene kepingin duwe luwe, wis duwe sakmene kepingin duwe luwe. Begitu seterusnya. Itu yang pertama, yang disebut dengan takatsur itu. Karena wazan tafa'ala itu salah satu maknanya lil wuqu'i tadrijan. Once more, sesuatu yang datang secara bertahap. Kita itu punya kecenderungan untuk ingin memiliki sesuatu lebih dari yang kita punya sekarang. Kalau hari ini motornya jenengan itu Beat, itu pasti kepingin Vario. Kalau sudah punya Vario, kepingin Honda PCX. Kalau sudah punya Honda PCX, kepingin Innova. Sudah punya Innova, kepingin Alphard. Sudah punya Alphard, kepingin Lexus. Begitu seterusnya. Kalau hari ini rumahnya tipe 45, rumah subsidi, kepingin rumah tipe 54. Kalau sudah punya tipe 60, kepingin ada kolam renangnya, kepingin ada home theater-nya, kepingin ada gym pribadinya. Begitu seterusnya. Punya uang hari ini 20 juta, kepingin punya 1 miliar. Sudah punya 1 miliar, kepingin 10 miliar. Bahkan seandainya Bapak Ibu punya 74 kilo emas, itu masih belum puas. Kepingin punya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. Begitu seterusnya. Makanya ojo heran Bu, jangan heran kalau ada orang yang sudah kaya, soge brege bondo walu, bojone ayu lemu ginuk-ginuk, itu sek kober-kobere. Sek kepingin nyalon iki, seandainya pun keturutan jadi wali kota, itu pasti kepingin jadi gubernur. Kalau sudah jadi gubernur, kepingin jadi presiden. Kalau sudah jadi presiden, kepingin anaknya jadi presiden. Begitu seterusnya. Itu yang dinamakan takatsur. Kurang, dan kurang. Yang kedua, disebut takatsur itu artinya kompetisi sosial. Selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Wong liya seperti itu, saya harus seperti itu. Sama-sama kepala dinas, kok dia punya seperti itu, saya kok enggak. Itu namanya takatsur. Karena salah satu makna wazan tafa'ala itu lil musyarakati baina itsnain, saling. Jadi kita itu selalu membandingkan dan ingin lebih dari orang lain. Di arisan itu kalau ibu-ibu lihat tas temennya lebih bagus, kodongnya temennya lebih bagus, itu pasti kepingin punya yang lebih bagus. Tetangganya baru renovasi rumah,
kita pengen renovasi rumah juga. Begitu seterusnya. Sebetulnya kecenderungan ini wajar-wajar saja sebetulnya pada asalnya. Karena sebetulnya yang meletakkan kecenderungan ini di hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalikal mata'ul hayatid dunya wallahu indahul husnul ma'ab." Dihiaskan pada diri manusia itu kecenderungan menyukai lawan jenis. Harta yang banyak, uang, deposito, emas, perak, rekening, wal khailil musawwamati, kendaraan, wal an'am, binatang peliharaan, wal hars, sawah, kebun, tegal, kaplingan, properti. Dzalikal mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah kesenangan yang balasan yang paling baik. Sebetulnya kecenderungan untuk memiliki lebih dari orang lain, kecenderungan ingin mendapat lebih dari yang kita punya, itu manusiawi. Begitu pula Bapak Ibu, menjadi kaya itu sebetulnya tidak dosa. Karena bahkan para nabi pun itu ada yang kaya. Para sahabat pun ada yang kaya. Yang berbahaya adalah ketika kecenderungan ini kemudian tidak terkendali. Sama seperti nafsu makan. Nafsu makan itu sebetulnya bukan sesuatu yang buruk. Tujuan Allah ngasih nafsu makan itu supaya kita mau makan. Tapi kalau nafsu makan itu tidak dikendalikan, maka akan membuat sesuatu yang mencelakakan kita. Bisa menyebabkan obesitas, kolesterol, diabetes, mati. Sama dengan kecenderungan takafur tadi, sebetulnya wajar. Tapi ketika berlebihan akan membuat orang lupa dari tujuan hidup di dunia. Tandanya ketika orang sudah kelebihan dalam obsesinya untuk meraih sesuatu yang lebih banyak dari yang dia punya itu, pertama, kalau aktivitasnya mencari harta itu menenggelamkan semua aktivitas yang lain. Senin sampai Jumat nyambut gawe. Esok sampai sore nyambut gawe. Minggu rekreasi. Ibadah keteng. Cari ilmu enggak. Berjuang untuk agama apalagi. 2. Kalau kita ngukur segala sesuatu itu hanya dari urusan harta. Boleh bojo, sing penting sugih. Boleh mantu, sing penting sugih. Bu salat bundak, agamane ya apa, gak dipikiri. Itu 2. 3. Kalau sudah tidak peduli halal haram. Dan yang keempat, itu bahkan kalau ibadah, itu pun didedikasikan hanya untuk supaya hartanya lebih banyak. Jadi kalau sholat tahajud, itu pengennya pangkatnya terus munggah. Kalau bikin santunan anak yatim, pengen supaya butiknya lancar. Begitu terus. Jadi otaknya itu hanya uang saja. Allah ingatkan juga di surat Al-Munafiqun itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang yang rugi. Jadi harta dan anak. Kenapa anak ini disebut? Karena kita kadang-kadang itu sudah pun punya harta yang banyak. Yang kepikiran di kita, itu ninggali anak. Anakku besok ya apa? Bagaimana supaya harta saya itu tidak habis 7 turunan? Padahal kalau orang sudah 40 tahun, itu harusnya orientasi hidupnya itu sudah sadar dari hal-hal yang semacam ini. Usia 40 itu merupakan suatu titik yang unik Bapak Ibu. Karena memang masa muda itu sebetulnya sudah tertinggal jauh. Kematian itu semakin dekat. Harusnya orientasi akhirat itu jauh lebih dominan.
Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu Allah katakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha al-ba'ina sana. Seseorang kalau sampai umur 40 tahun itu qala, dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama itu dia bukan lagi berpikir apa yang dia miliki, tapi apa yang bisa ia syukuri. Wa an amalan sholihan tardahu. Amal soleh apa yang bisa ia kumpulkan sebagai bekal untuk pulang menghadap Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kebaikan apa yang bisa dia wariskan untuk anak-anaknya. Inni tubtu ilaika. Bagaimana dia mentaubati dosa-dosa yang pernah dia lakukan sejak muda sampai dia umur 40 itu. Wa inni minal muslimin. Dan meneguhkan komitmen sebagai seorang muslim agar bisa menjemput kematian itu dengan husnul khotimah. Jadi orang kalau sudah umur 40, sebetulnya 5 itu fokusnya sebetulnya. Bukan sibuk mengejar sesuatu, lupa ini semua untuk apa. Dan ini terjadi pada setiap dari kita, termasuk saya. Dan orang, Bapak Ibu, baru sadar dari kelalaian ini hanya ketika ajal tiba. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur itu telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Satu-satunya yang bisa menyumpal mulut kita dari kerakusan itu hanya tanah, kata Nabi. Lau anna li ibni Adam wadiyan min dahabin. Seandainya anak Adam itu punya satu lembah penuh dengan emas. Ahabba yakuna lahu wadiyani. Pasti dia kepingin 2 lembah emas lagi. La ayyam la afahu ila turab. Tidak ada yang bisa menyumpal mulutnya itu. Kecuali kalau sudah tanah itu menyumpal mulutnya. Saat kematian tiba itulah orang baru sadar bahwa selama ini di dunia dia telah lalai dengan tugas yang aslinya itu. Jadi saat dicabut nyawa, itu baru berubah. Karena dari cara nyabut nyawa saja, itu antara orang soleh, orang baik, dengan orang yang tidak baik, itu malaikat sudah beda. Kalau orang baik itu, malaikat itu nyabutnya baik, Pak. Datang dengan wajah yang baik, ngomongnya juga enak. Ya ayuhan nafsut thayyibah, hai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarkan ruhmu menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Fatakhruju, keluar ruh itu. Tasilu kama tasilul qatra min fisiko, keluar ruh itu secara pelan seperti cucuran air yang keluar dari ketel itu, Pak. Kalem. Tapi kalau orang tidak baik, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Apa kamu tidak lihat bagaimana malaikat itu kalau jabit nyawanya orang-orang zalim itu? Sambil dipukuli, sambil bilang, akhriju anfusakum, ayo tokno nyawamu. Jenazah itu, Pak, kalau sudah dipikul, itu jenazahnya, kalau orang baik, senang. Idza wudi'atil zanazatu, ketika jenazah itu sudah diletakkan di keranda. Fahtamal harijal ala anakihim. Ketika orang-orang itu sudah meletakkan di pundaknya, dipikul itu. Ingkanat solihatan. Kalau jenazahnya orang baik, qalat qaddimuni. Dia berkata, endang, cepet gitu. Fa ingkanat ghairu solihatin. Tapi kalau itu bukan jenazahnya orang soleh, qalat, dia berkata, ya wailaha, aduh celaka saya, blaen aku ini. Aina tadhabuna bi? Digonyang dia. Jadi dipekul itu sudah ketakutan. Apalagi begitu masuk kubur, wis dipendem, sing nyelawat mulih.
Idza kubirul mayyitu, ketika mayit itu dikubur, atahu malakani aswadani azraqani, datang dua orang malaikat aswadani azraqani, hitam hijau, kulitnya hitam, matanya hijau. Yuqalu li ahadima munkar wal ukhra nakir. Satu diceluk munkar, sing situ diceluk nakir. Tanya, maka buka, sapa pangeranmu? Kalau orang baik, jawab Rabbi Allah. Kalau bukan orang baik, la adri, mbo sapa, mbo ndak iku. Madinuka, apa agamamu? Kalau orang baik, diniyal Islam, agama saya Islam. Kalau bukan orang baik, aku wis mulai biyen yen kon mesti ngejawab ngene. Wa ma yudrik, kalau orang baik, Quran fa amantu bihi. Kalau bukan orang baik, la adri. Kalau ndak bisa jawab, Pak, dipentung batu mbek malaikat. Fayudrabu bimitraqatin min hadid, dipetil batuke. Baina udzunaihi dzarbatan, pas di tengah batuke dengan petil dari besi. Fayasi khusaihatan, dia jerit sakaya-kayae. Yasma'u hamayalihi ila taqalat. Semuanya itu dengar, Pak. Binatang-binatang itu dengar, kecuali dua, manusia dan jin, itu enggak dengar. Kalau kita ke kuburan, kalau dengar uang dipentungi kali munkar nakir itu, enggak ada dari kita itu mau pergi ke pasar gitu. Saat ajal tiba itulah topeng kita itu semuanya hilang. Hari ini kita bisa macak jadi orang soleh. Tapi saat roh dicabut, semua topeng itu runtuh. Saat itulah orang baru memahami hakikat yang sesungguhnya. Ternyata apa yang selama ini dia dengar lewat ceramah itu tiba ono teman. Malaikat, barzah, fitnah kubur, azab kubur, akibat dari amalnya. Tiba ono teman di ceramah dia. Tapi orang memahami realitas ini, segalanya telah terlambat. Ternyata selama ini dia telah berinvestasi dengan mata uang yang salah. Tapi uniknya, di ayat kedua dari surat At-Takatsur itu, untuk menyebut kematian Allah tidak menyebut hatta ya'tiyakumul maut, sampai kamu datang kepadamu kematian. Allah tidak menyebut hatta tadkhulul kubur, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tapi Allah menyatakan hatta zultumul maqabir, sampai kamu ziarah ke kubur. Zultum itu artinya berkunjung. Kenapa Allah memakai diksi ini di dalam Al-Quran? Yang pertama, karena sebetulnya hidup di alam barzah itu, kita itu seakan-akan seperti berkunjung. Bapak Ibu tahu berkunjung? Ziarah, seperti Bapak ziarah haji, ada orang baru pulang haji, jenengan berkunjung. Berkunjung itu artinya jenengan tidak ke situ untuk selamanya. Jenengan datang sebentar, habis itu pergi. Itulah yang dinamakan berkunjung. Jadi kita masuk ke alam barzah itu seperti orang berkunjung, bukan menetap di situ. Mungkin jenengan bertanya, loh, di barzah itu kan lama, puluhan ribu tahun bisa jadi. Kalaulah kita mati sebentar lagi, tahun 2030 lah katakan. Lalu kiamat ini tahun 10.000, kan berarti masih 8.000 tahun lagi ada di alam barzah. Lalu kenapa disebut di sini hanya berkunjung? Sebab kalau dibandingkan dengan akhirat, kehidupan barzah yang seandainya 10.000 tahun pun itu hanya seperti orang berkunjung. Ketika seseorang meninggalkan satu fase kehidupan lalu masuk ke fase kehidupan yang lebih besar, maka fase kehidupan sebelumnya ini menjadi tidak berarti. Saya kasih contoh.
Kita saat berada di dalam kandungan ibu, selama 9 bulan itu, itulah seluruh dunia kita. Tapi saat kita keluar hidup di dunia, kita meninggalkan alam kandungan, 70 tahun hidup di dunia, maka 9 bulan dalam perut ibu, itu sama sekali tidak berarti apa-apa. 70 tahun kita hidup di dunia, lalu kita mati masuk ke alam barzah. Di barzah bisa 10.000 tahun, bisa 8.000 tahun, bisa 20.000 tahun yang kita tidak tahu kapan dan berapa lama. Maka 70 tahun hidup di dunia itu tidak ada artinya sama sekali. Begitu pula ketika jenengan meninggalkan barzah menuju alam akhirat, kehidupan di barzah yang seandainya pun 10.000 tahun, kalau dibandingkan dengan akhirat yang selama-lamanya itu, maka barzah itu hanya seperti sebuah kilatan waktu. Maka di surat Yunus Allah katakan ketika orang di akhirat itu, yauma yakhshuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Pada hari Allah kumpulkan manusia dan mereka merasa tinggal di dunia itu kecuali hanya sebentar saja dari waktu siang. Seret gitu doang. Yang kedua, kenapa di sini diksinya hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi kubur. Ini mengingatkan bahwa salah satu di antara cara untuk mengingatkan kita kepada kelalaian ini adalah datang ziarah kubur. Kan ingatan kita kepada akhirat itu naik turun, Pak. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Kalau pas habis ceramah gini itu naik. Tapi kalau pas kerja dikejar target turun. Maka perlu ingatan akhirat itu terus dibenahi. Terus diperbarui. Banyak caranya. Sebagian di antaranya itu jenengan sangat dianjurkan ikut menghormati jenazah. Jadi kalau orang nglawoni yang memandikan jenazah itu kalau memungkinkan ikut, itu jenengan ikut ben eling akhirat. Nek wis nglawoni tanggane, nglawoni kancane, mosok ndak eling akhirat. Dianjurkan ikut mengantar ke kuburan untuk bapak-bapak. Kalau ada orang sakratul maut, itu ikut nunggui, Pak. Kalau jenengan ikut nunggui orang sakratul maut, itu pasti ingatan akan akhirat itu akan langsung ada di depan mata. Rasanya nek wis ngono langsung delok wong. Allah nyebut ning Allah. Rasanya penggaweane terus aduh kok kudu ditinggal kabeh, Pak. Duit itu kok ono gunane ya. Tapi habis itu lali lagi. Salah satu di antara cara untuk memperbaharui ingatan akhirat itu adalah datang ziarah kubur. Kenapa? Saat kita memandang barisan nisan itu, sebetulnya kita memandang masa depan kita sendiri. Jangan coba lihat itu. Di nisannya ada tulisan kadang-kadang itu. Lahir tahun 70, mati tahun 2025. Berarti 55 mati wong iku umur. Aduh, aku 53 kae, kae wong tahun awake. Wong tahun awake. Maisan situ ya. Lahir tahun 85, mati 2025. 40 tahun. Awak saya 37 ya. Tuh, kaki 3 tahun dia rasane. Lihat lagi maisan sebelah Kaji Mahmud. Waduh, Kaji Mahmud iki biyen sugih. Dunyane eling sakmono kae ndak entek. Lho saiki bae ndak digowo mati kae kebutan anak putune dientek mantune. Lho kok nemen-nemen awak iki anu dunya. Eling Pak semua itu. Masalahnya kita itu jarang ziarah kubur. Saya yakin bapak ibunya sampean terbaring di kuburan Jogoyudan sana. Tapi ben liwat kan diliwati tok itu. Jenengan ziarah kubur ora ngenteni riyo. Ikuane eling. Padahal Nabi mengingatkan, fazurul kubur
ziarahlah kamu ke kuburan itu. Fa innaha tudzakirukum itu bisa mengingatkan kamu kepada kematian. Ada lagi yang datang ziarah kubur, tapi di situ hanya seremonial, dungakno tok. Ya sebetulnya baik, dungakno itu salah satu tujuan ziarah kubur, itu salah satu. Tapi salah satu tujuan ziarah kubur itu sebetulnya mengingatkan kita kepada kematian. Jangan sampai kita ziarah kubur, pulangnya justru makin takafur. Mulai ziarah kubur eling, aduh, bapak biyen niku sawahe 10 hektar ya. Awak kudu iso kaya bapak itu berarti enggak ada manfaatnya ziarah kubur. Lebih jelek lagi kalau datang ziarah kubur hanya untuk seremonial di Taman Makam Pahlawan ngenteni Agustus, pulang dari upacara tambah nemen mengejar karir politiknya, tambah menjadi-jadi. Itu tidak ada gunanya ziarah kubur. Lebih jelek lagi, datang ziarah kubur malah jaluk-jaluk yang sing mati, tambah nemen. Ibu-ibu boleh ziarah kubur, tidak apa-apa. Waktu khatbah boleh, tidak apa-apa. Ibu Aisyah itu dulu sering ziarah kubur. Suatu ketika ketemu Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, ditanya, "Ya Ummul Mukminin min aina bauti?" Wahai ibunda kaum muslimin, dari mana jenengan tadi? Min qabri akhi, dari kuburan saudaraku, kakakku, Abdurrahman bin Abu Bakar. Ibu Aisyah itu sering ziarah kubur. Tidak apa-apa ibu-ibu. Waktu haid juga boleh ziarah kubur. Tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu zawaratil kubur, perempuan yang terlalu berlebihan ziarah kubur. Pun dino yang kuburan, itu tidak boleh. Setelah diingatkan seperti ini, bisa jadi loh Pak, orang masih ngomong gini, iya mati, yo, tapi kan suwe, bisa jadi begitu. Masa ikan urip di dunia kayak kebutuhan Pak, yo urip kebutuhan temenan sih, bisa jadi seperti itu. Maka lanjutan ayat Allah katakan, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Seandainya kamu tahu realitas apa yang sedang menunggumu di depan sana, kamu tidak akan berkata dan bersikap seperti itu. Sekali-kali tidak. Seandainya kamu tahu realitas apa yang akan menunggumu sebentar lagi, kamu tidak akan berpikir seperti itu. Lalu Allah lanjutkan, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kamu paham realitas ini dengan ilmal yakin. Apa itu ilmal yakin? Ilmal yakin itu yakin meskipun belum melihat. Itu namanya ilmal yakin. Jadi yakin itu ada 3 tingkatan. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Saya jelaskan dulu. Ilmul yakin itu yakin meskipun belum melihat. Ainul yakin, yakin setelah melihat. Hakul yakin, yakin setelah merasakan. Saya kasih contoh supaya jenengan paham. Ada temennya jenengan itu berkata begini, "Dek ono warung soto enak." Jenengan percaya meskipun belum pernah melihat. Itu namanya ilmu yakin. Bapak Ibu percaya enggak? Ada kota namanya Kuala Lumpur. Saya tanya dulu. Bapak Ibu percaya ada kota namanya Kuala Lumpur? Percaya. Itu namanya ilmu yakin. Kalau jenengan naik pesawat lewat di atas Kuala Lumpur, lalu lihat iki Kuala Lumpur, iku jenenge ainul yakin. Kalau Bapak Ibu tinggal di Kuala Lumpur, itu namanya hakul yakin. Kalau ada temennya Bapak Ibu bilang, "Di sono ono warung soto enak," jenengan percaya, iku jenenge ilmu yakin. Kalau jenengan lewat di depan warung sotonya, lihat banyak sepeda antri di situ, jenengan yakin iya warung sotone enak menjane. Iku jenenge ainul yakin. Nek jenengan mlebu teng warung soto niku, niliki sotone enak menjane. Iku jenenge
hakul yakin. Allah berkata di sini, lau ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kamu paham realitas yang menunggu di depan sana itu dengan ilmu yakin. Seandainya itu kamu paham realitas ini, bahkan meskipun belum melihat. Jadi akhirat itu harus yakin, Pak. Meskipun kita belum lihat. Sebab kalau nunggu lihat itu sudah terlambat. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Sebab nanti sungguh kamu pasti akan melihat neraka jahim. Semua dari kita itu pasti akan melihat neraka. Kenapa? Karena kita lewat di atas neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Surat Maryam 71 itu. Setiap dari kita tuh lewat di atas neraka. Jadi ini habis dihisab di mahsyar, minum di telaga Nabi, kalau yang baik, di sini kontoroh, di sini surga, ke sini ini nyebrang sirat. Di bawah sirat itu sudah neraka. Jadi kita nyebrang sirat itu di bawah sudah neraka. Maka Allah katakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidaklah setiap kalian itu pasti akan melewati neraka. Dan ini sudah ketetapan Allah. Kenapa dari kita itu harus melihat neraka itu? Supaya nikmat selamatnya itu jauh lebih besar, Pak. Kalau yang selamat itu. Bayangkan jenengan selamat dari tenggelamnya sebuah kapal. Antara jenengan tidak jadi beli tiket. Dengan jenengan melihat langsung teman-teman kita tenggelam, sementara kita diselamatkan. Ikut di dalam kejadian itu. Itu pasti rasanya jauh lebih mengguncang jiwa. Keselamatan itu. Allah katakan di sini, kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin. Kalau kamu sudah lihat neraka itu, maka kamu akan ainal yakin. Tibae neraka iku ono rek. Iya tibae ono. Tapi saat itu semuanya terlambat. Maka Allah katakan, seandainya saja kamu paham realitas ini dengan ilmu yakin. Tidak nunggu ainul yakin, apalagi hakul yakin. Kalau ainul yakinan, iya neraka ono. Kalau hakul yakin, nyemplung. Aduh, yo panas sih, Pak. Itu jenenge hakul yakin. Allah bilang, kamu seharusnya ilmu yakin. Jangan sampai ainul yakin, jangan sampai hakul yakin. Tak kasih contoh. Ini saya bilang, Pak, kabel itu orang setrume, jenengan percaya. Itu namanya ilmu yakin. Kalau jenengan lihat orang lain kesetrum, itu namanya ainul yakin. Nek jenengan dhewe sing kesetrum, jenenge aja ngenteni kesetrum dhewe. Wis cukup dikandani ku ana setrume, kudune percaya. Itu maksudnya. Tsumma latus'aluna yauma idzin anin. Ayat ini ditutup dengan sebuah kalimat, kalian nanti pasti akan ditanya tentang semua nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Selama ini kalau kita mengingat nikmat, mengingat hisab, itu kan kita sering bayangkan, yang kita takutkan itu kalau ditanya maksiat yang kita lakukan. Tanggal sekian kamu melakukan maksiat apa? Tanggal sekian kamu ngambil duit dari mana? Yang kita takutkan kan itu. Tapi ayat ini mengatakan, Pak, yang ditanya bukan cuma maksiat, tapi nikmat yang diberikan kepada kita. Semua nikmat yang diberikan kepada kita. Kelapangan hidup, pekerjaan, gaji, tabungan, rekeningnya sampean, umahe jenengan, mobilnya jenengan. Semua itu nanti akan ditanya. Makanya kita sekarang itu, kalau punya nikmat,
Selama ini kan kita cukup mengatakan alhamdulillah. Sekarang harusnya itu tidak cukup. Saat kita punya nikmat, selain mengucap syukur, hal lain adalah ingat bagaimana nikmat ini nanti dipertanggungjawabkan. Semua itu akan ditanya. Yang enggak ditanya itu cuma 3. Kata Nabi itu yang enggak ditanya cuma 3. Suatu ketika Nabi itu keluar, perutnya lapar sama Abu Bakar itu di Madinah waktu itu. Lalu dikasih makan seorang Ansor. Habis itu perutnya kenyang. Lalu Nabi itu mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Latus aluna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Kita pasti akan ditanya tentang nikmat ini. Jadi waret niku besok ditakokno, Pak. Waret jam sakmene digawe opo? Waret ditakokno, opo maneh liyane. Ketika Umar itu pernah punya sak dompol kurma, itu dipukul-pukul sehingga rontok itu, lalu dibagi sahabat itu satu-satu. Lalu Umar itu tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, a'inna lamas'uluna an hadzal na'im yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan ditanya tentang nikmat seperti ini? Nabi jawab, "Na'am, iya," jawab Nabi. Illa min salasin. Yang enggak ditanya itu cuma 3, Pak. 1. Hirqatin kaffa biha rajulun awratahu. Selembar kain kasar yang dipakai nutup aurat, itu tidak ditanya. Jadi jenengan punya selembar kain kasar dipakai nutup aurat, itu tidak ditanya. Nek gamis sak mono kae di lemari ku, Pak, oh ditanya. Kodong Pak, buat numpuk, oh ditanya, Bu, ditanya. Ditanya. Baju saya yang mahal-mahal itu, Pak. Ditanya semuanya itu. Ditanya semuanya. Yang enggak ditanya itu selembar kain kasar yang dipakai nutup aurat. Itu 1 enggak ditanya itu. 2. Au kisratin sadda biha jau'atuhu. Sesuap makanan yang dipakai untuk memadamkan rasa lapar. Jenengan keluwen, nek ndak mangan mati, mangan sak puluh, niku ndak dihisab. Nek mangan sate gule, warung di warung ditakokno kabeh besok iki. Au hajarin yatadakhallu fihi minal khal wal qom. Atau sebongkah batu jenengan masuk ke situ untuk berlindung dari panas dan dingin. Ono watu krowok gede, sampean singitan di gunung, tindak udanan kepanasan, niku ndak ditakokno. Tapi nek umahe jenengan sing magrong iku, sing keramikan lantai 2, semua akan ditanya. Berarti tidak boleh tak? Saya punya itu boleh. Tapi yang akan ditanya, duitnya dari mana? Digunakan untuk apa? Kewajiban terkait harta sudah ditunaikan apa belum? Itu akan ditanya. La tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'ala an umrihi fi ma'afna. Sebelum dia ditanya tentang umurnya dipakai untuk apa? Wa an ilmihi fi ma fa'ala fi. Tentang ilmunya. Apa yang dia pakai, dia amalkan dari ilmunya itu. Wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Dari mana dia dapat dan untuk apa dia gunakan. Wa an jismihi fi ma ablah. Dan jasadnya badannya itu dipakai untuk apa? Ditanya. Makanya semakin banyak yang jenengan punya. Hari ini yang jenengan kejar dengan takafur itu. Hari demi hari itu. Itu nanti makin banyak yang ditanya. Makanya Nabi mengatakan orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya kalau sama-sama soleh. Kenapa? Hisabnya lebih cepat. Nek ngono melangkat ae kok Pak, oh ya aja. Bukan begitu.
Maka hari ini kita harus mengingat bahwa apa yang kita punya hari ini, yang kita kejar dengan takabur tadi, justru nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di luar sana ada pemahaman yang salah bahwa ketika semakin banyak harta yang kita punya, semakin lancar rezeki yang kita punya, itu seolah-olah Allah ridho dan suka pada kita. Padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan keriduan Allah pada diri kita. Allah membagi rezeki bukan atas dasar kesolihan dan ketakwaan, apalagi keriduan Allah pada orang tersebut. Allah membagi rezeki atas hikmah bahwa dunia ini memang dipergilirkan, setiap orang dibagi rezeki sesuai kehendak Allah dengan hikmah-hikmah yang hanya diketahui oleh Allah. Karena itu kita dapati bahkan banyak orang-orang terburuk dalam sejarah itu orang-orang kaya. Korun, Fir'aun, dan seterusnya. Maka sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, ini kita memasuki tahun 1448 Hijriah, baru 27 hari, 11 bulan ini yang mendatang ini pergantian tahun hendaklah juga menjadi momentum untuk kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Bukan apa yang kita miliki, tapi kemana kita akan menuju. Karena kita semuanya sering cuma menghitung hari, tapi lupa untuk menghitung sisa perjalanan. Kita ini sibuk mengejar banyak hal, tapi lupa bertanya, untuk apa sih semua ini? Mudah-mudahan surat At-Takatsur ini di awal tahun ini bisa membuat kita ingat sebelum kita tiba di kubur. Karena pada akhirnya orang yang beruntung bukan orang yang paling banyak mengumpulkan, tapi orang yang paling siap ketika waktunya dipanggil pulang. Demikian yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Masih ada tanya jawab, Ustaz? Ada? 7? Ada? Buatan lagi? Buatan ada tanya jawab atau tidak? Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apa bedanya fitnah kubur dan azab kubur? Fitnah kubur itu maksudnya pertanyaan kubur. Kalau azab kubur itu siksa kubur. Jadi di alam bangsa itu ada 3 yang Bapak temui. Yang pertama fitnah kubur, pertanyaan kubur tadi, Munkar Nakir yang tanya tadi. Yang kedua adalah siksa kubur, dan yang ketiga adalah nikmat kubur. Ya. Nah, jadi itu bedanya. Jadi maksudnya fitnah kubur itu pertanyaan kubur. Semua dari kita itu akan ditanya kecuali orang mati syahid. Jadi dulu para sahabat itu pernah bertanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Nabi, kenapa semua orang mukmin itu kok mendapat fitnah kubur kecuali orang mati syahid? Fitnah kubur itu maksudnya pertanyaan kubur. Ya. Nabi menjawab, kafa bi bariqati suyuf ala ra'sihil fitnah. Cukup kilatan pedang di atas kepala mereka itulah sebagai fitnah. Jadi orang mati syahid itu tidak ditanyai sama Munkar Nakir. Yang lain kita semua pasti akan ditanya. Gitu, saya kira itu. Jadi bedanya fitnah kubur dengan azab kubur. Fitnah kubur itu maksudnya pertanyaan kubur. Azab kubur maksudnya siksa kubur. Bisa dipahami, Bu ya? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, monggo. Kita melakukan sesuatu kesalahan dan kita mau beberapa diambil. Apakah perbuatan yang sudah
Jadi Allah itu Maha Pengampun. Apakah dosa yang diampuni itu akan terkena azab juga? Jadi begini, azab itu artinya siksa. Tentu diberikan kepada orang yang layak mendapatkannya. Terkait dosa, dosa itu sendiri. Jadi dalam galaksi dosa itu kan memang bertingkat-tingkat. Dosa itu bertingkat-tingkat, ya. Kelas-kelasan gitu ya. Ada puncaknya dosa, ada di bawahnya lagi ada yang namanya kabair, dosa-dosa besar. Nah, ketika dosa itu diampuni, terutama dosa-dosa kecil, in tajtanibul kabair matun hauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Nah, dosa-dosa kecil itu tentu kalau kita menjauhi dosa besar akan diampuni dengan ibadah kita, diampuni dengan musibah yang menimpa kita dan sebagainya. Dan itu tentu tidak akan menjadikan kita mendapatkan siksa. Jadi yang kita mendapatkan siksa itu adalah akibat dosa-dosa kita yang tidak diampuni. Tapi bukan berarti Bapak Ibu, dosa kecil itu tidak menyebabkan kita disiksa. Bukan begitu. Dosa kecil bisa saja menyebabkan kita juga disiksa jika tidak diampuni. Sebab suatu ketika Nabi itu pernah menceritakan ada 2 penghuni kubur itu disiksa bukan karena dosa besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ini. Suatu ketika Nabi itu lewat di 2 buah kuburan, lalu Nabi mengatakan innahuma la yu'adzibani. Ini 2 penghuni kubur itu diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabir. 2 orang ini bukan diazab karena dosa besar. Amma ahaduhuma kana la yastatiru minal baul. Yang satu disiksa gara-gara sembrono masalah air kencing. Jadi nek cawek kurang bersih atau nek pipis niku sembrono, Pak. Pipisnya kadang kali ngatek akhirnya nyiprat-nyiprat. Lah itu kan kayaknya dosa kecil. Wa amal ukhra yamsi binamimah. Yang satu disiksa gara-gara tukang adu-adu. Jadi ini bukan berarti dosa-dosa kecil bisa kita remehkan, karena orang juga bisa disiksa karena dosa kecil, tapi ketika dosa itu diampuni, maka dosa-dosa semacam itu tidak termasuk di antara dosa-dosa yang akan mengakibatkan kita disiksa. Saya kira seperti itu. Kurang lebih. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di alam barzah tadi saya katakan orang ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka di alam barzah itu orang sudah mendapat nikmat, orang sudah mendapat siksa, tergantung amalnya. Tetapi apa yang diterima baik nikmat maupun siksa di alam barzah itu bukan seperti siksa akhirat. Niki sik DP, Pak, down payment, uang muka gitu loh. Ambek ngenteni gitu loh. Ambek ngenteni dikepuki dhisik gitu loh. Tapi nanti di akhirat itulah aslinya gitu loh. Sing aslinya niku siksa teng akhirat. Di barzah itu orang sudah disiksa, tapi itu baru down payment, baru uang muka, baru persekot. Ambek ngenteni gitu loh. Nah, nunggu akhirat tiba, setelah kiamat orang ditiup trompet kedua, dibangkitkan lagi, dikirim ke mahsyar, dihisab, nyeberangi sirat, itu sudah dipilah masuk surga atau masuk neraka. Itulah siksa dan nikmat yang aslinya. Tapi ketika berada di barzah, itu nikmat dan azab memang sudah diberikan, sudah ditampakkan surga dan neraka. Itu sudah dipukul oleh malaikat mungkar nakir, disempitkan kuburnya, ya, dan seterusnya. Jadi nikmat dan azab itu sudah diberikan, walaupun itu bukan aslinya seperti yang di akhirat itu. Itu saya kira. Ada lagi ya. Jadi tidak benar pendapat-pendapat yang mengatakan tidak ada azab kubur. Jadi yang mengatakan tidak ada azab kubur itu satu Mu'tazilah, itu mengatakan tidak ada azab kubur. Logika mereka itu begini, wong belum dihisab kok disiksa. Logika mereka ini tidak benar karena banyak hadis jelas menyatakan bahwa
Adab kubur itu ada, ya, adab kubur itu. Kemudian ada juga penulis buku dari Surabaya, nggak usah saya sebut namanya ya, itu nulis buku juga sama itu. Dia nulis buku, seorang tokoh ya, tokoh ustadz lah itu, nulis buku namanya Tidak Ada Adab Kubur. Dia banyak nulis buku memang beliau itu. Ya, tapi judulnya kontroversial semua dan isinya salah ya. Misalnya ternyata Nabi Adam itu dilahirkan, ternyata akhirat itu tidak kekal, ternyata adab kubur itu tidak ada. Logikanya beliau katanya tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyebutkan siksa kubur, kata beliau. Padahal banyak hadis yang menyatakan siksa kubur itu ada. Lo mau soal Quran kok, hadis apa tidak dipakai, gitu loh, ya. Jadi azab kubur itu ada, meskipun hadisnya memang tidak ada yang mutawatir, tapi kita ahli sunnah itu tetap menjadikan hadis ahad, hadis sahih, walaupun ahad itu tidak mencapai derajat mutawatir ya Pak ya, itu tetap kita pegang, ya. Nah, jadi hadis ahad itu tetap kita pegang kalau itu sahih, gitu ya. Nah, dan hadisnya begitu banyak tentang azab kubur itu, jadi tidak boleh diingkari ya. Orang yang mengingkari ya orang ingkari sunnah ya. Saya kira itu ya. Jadi adab kubur itu ada ya. Saya kira itu. Ada lagi yang mau tanya? Enggak. Ada, sambut. Ada? Masih ada? Tidak ada. Sambut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian pagi ini dengan doa. Semoga Allah mengampuni kita, menghindarkan kita dari ilmu yang tidak manfaat, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dan semoga kita dimatikan semua dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kalmi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak punya rasa takut, dari jiwa yang tidak pernah punya rasa kenyang. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami nanti dengan hisab yang mudah ya Allah. Allahumma amitna ala dinil Islam wal iman. Matikan kami dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Matikan kami semua ya Allah jika ajal kami tiba dengan kematian yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.